Hai semua, balik lagi di channel Cibinerik bareng aku Jihad tentunya. Di seri panduan newbies episode kedua kali ini, aku mau bahas tentang kelas-kelas yang ada di balap motor MotoGP. Bagi kalian yang belum tahu, tonton terus videonya sampai akhir ya, karena di sini aku bakal bahas detail tentang kategori atau kelas yang ada di balap motor MotoGP. Langsung aja, let's find out. Jadi balapan MotoGP itu ada kelas-kelasnya teman-teman. Ada 3 kelas di balap motor MotoGP. Kita bahas dari yang paling rendah dulu, yaitu kelas Moto3, kemudian kelas Moto2, dan yang tertinggi yaitu kelas Palaraja, kelas MotoGP. Kebanyakan pembalap-pembalap MotoGP itu melewati jenjang 3 kelas ini loh teman-teman. Tapi aku bilang kebanyakan karena nggak semua ya, karena nanti aku bakal kasih contohnya ada perkecualian. Tapi umumnya mereka semua melewati dari kelas yang paling bawah, yaitu kelas Moto3, baru naik ke kelas Moto2, langsung yang terakhir mereka masuk ke kelas MotoGP. Jadi Moto3 ini adalah kelas yang paling bawah, yang mana ini merupakan pembalap-pembalap muda yang usianya masih kebanyakan masih belasan ya, usia 14 sampai usia 19. Ya ada sih beberapa yang di atas 19, tapi mostly ini adalah kelasnya para pembalap yang masih belia. Nah di sini mereka dilatih untuk jam terbangnya, kemudian mentalnya, karena level kompetisinya sangat-sangat ketat, jauh lebih ketat dari MotoGP teman-teman. Nah kelas Moto3 ini mesinnya dipakai adalah mesin 4 tak dengan kapasitas mesin yaitu 250 cc. Di kelas Moto3 ini pabrikan atau brand motor yang ikut berkompetisi adalah, untuk di tahun 2020 ini ada 3 manufaktur atau 3 pabrikan, 1 Honda, kemudian 2 KTM, 3 Husqvarna. Aku kasih tahu sedikit ya teman-teman. Jadi Moto3 ini dulu sebelum tahun 2012 namanya itu adalah kelas 125 cc. Kelas 125 cc ini pakai mesin waktu itu masih 2 tak dan cc-nya 125 sesuai namanya kan. Nah semenjak tahun 2012 namanya diganti menjadi kelas Moto3 yang menggunakan mesin spek 250 cc dan 4 tak. Di kelas Moto3 ini kenapa aku bilang level kompetisi sangat ketat teman-teman? Karena hampir semua pembalapnya di sini itu usianya masih belia, mereka masih lagi panas-panas ya kan. Kemudian kebanyakan mereka masih belum terlalu matang ya secara mentalnya, sehingga kadang mereka itu melakukan hal-hal yang ceroboh. Tapi itu yang bikin seru teman-teman. Kalau aku nonton MotoGP pasti aku nonton Moto3. 1 lap aja udah bisa kita lihat berapa kali aksi salib finale teman-teman. Itu saking ketatnya. Dan yang paling penting teman-teman, kenapa aku suka banget nonton kelas Moto3, dan kalian kalau misalnya masih baru di MotoGP jangan lewatin juga kelas ini teman-teman. Karena apa? Karena di sini kalian akan melihat bibit-bibit yang akan menjadi pembalap besar nantinya. Contohnya, si Valentino Rossi dulu itu juara kelas 125 cc di tahun 90-an ya. Marc Marquez juga itu juara kelas 125 cc. Banyak juga pembalap-pembalap yang dulunya itu pembalap hebat di kelas ini teman-teman. Tapi sekali lagi itu bukan jaminan ya. Meskipun bukan jaminan, tapi kita ada gambaran sedikit tentang pembalap-pembalap mana aja yang bakal hebat nanti ketika udah masuk kelas ke MotoGP. Nah ketika seorang pembalap dirasa udah cukup punya pengalaman di kelas Moto3, ada saatnya ketika dia akhirnya harus naik kelas ke kelas Moto2. Bisa jadi karena pertama, karena dia menang menjadi juara dunia di kelas Moto3, sehingga banyak tim yang melirik potensi si pembalap yang menjadi juara ini teman-teman, sehingga dia nawarin kontrak untuk masuk di kelas Moto2 yang notabene adalah kelas yang satu levelnya lebih tinggi. Nah ada apa di kelas Moto2? Nah di kelas Moto2 ini kapasitas mesinnya lebih besar daripada Moto3 jelasnya ya teman-teman. Moto2 pakai mesin dengan kapasitas cc 765. Nah bedanya kalau di Moto2 ini supplier untuk mesinnya itu single supplier atau disuplai oleh satu pabrikan, yang mana mulai di tahun 2019 itu disuplai oleh pabrikan namanya Triumph. Nah pabrikan Triumph ini adalah pabrikan asal Inggris yang menyuplai mesin di kelas Moto2. Dan Moto2 ini
Dulunya ya teman-teman ya, dulunya sebelum tahun 2010 nama kelasnya adalah 250 cc. Sesuai namanya, kapasitas mesinnya 250 cc dan masih pakai 2 tak. Berhubung Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP memikirkan bahwa ketika para pembalap muda ini cepat beradaptasi dengan kelas MotoGP, mereka berpikir bahwa harus meningkatkan kapasitas mesin sehingga ketika naik ke kelas MotoGP nanti mereka tuh nggak terlalu kaget gitu adaptasinya. Sehingga di tahun 2010 namanya diganti menjadi kelas Moto2. Nah saat itu sih single suppliernya Honda ya, pabrikan Honda, tapi semenjak 2011 ganti ke Triumph. Nah berarti apa bedanya dong? Karena kan sama-sama semua pembalapnya pakai mesin Triumph. Nah bedanya ini ada di sasis motornya teman-teman. Nah sasis motor ini yang bisa membuat perbedaan ketika nggak hanya di trek lurus, tapi ketika dia menikung, masuk tikungan, kemudian di saat melibas tikungan, keluar tikungan, dan lain sebagainya. Disinilah skill pembalap sangat ditentukan karena mesinnya udah sama kan, udah pakai Triumph semua. Nah tinggal mereka pilih sasis apa, timnya pilih sasis apa, kemudian settingan lainnya. Di kelas ini juga ketat banget tuh teman-teman, karena selisihnya tuh kalau kita lihat dari catatan waktu, mepet-mepet juga. Tapi karena motornya lebih powerful sehingga aksi saling menyalip nggak sesering kayak kita nonton di kelas Moto3. Setelah seorang pembalap dirasa cukup juga untuk mengenyam pengalaman di kelas Moto2, bisa jadi karena dia menjadi juara dunia Moto2 atau nggak harus juara dunia, tapi dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Biasanya tim-tim yang ada di kelas MotoGP melirik talentanya untuk ditawari kontrak naik ke kelas MotoGP. Nah Moto2 ini melahirkan calon-calon juara untuk kelas MotoGP. Contohnya kayak Marc Marquez, dia adalah juara Moto2 tahun 2012. Kemudian Pol Espargaro tahun 2013, Francisco Bagnaia, Franco Morbidelli, Johan Zarco, masih banyak lagi teman-teman. Jorge Lorenzo juga menjadi juara di kelas menengah ini, tapi waktu itu masih namanya 250cc. Valentino Rossi juga dulu masih namanya 250cc, dia juga juara. Dani Pedrosa, pokoknya banyak banget pembalap-pembalap bintang di MotoGP yang berhasil ya. Itu dulunya mereka juga juara di kelas-kelas yang lebih rendah gitu loh. Oke, balik lagi ya. Jadi ketika seorang pembalap dirasa udah cukup untuk berlomba di kelas Moto2, cukup pengalaman, mentalnya udah semakin matang, tim-tim di kelas MotoGP nawarin kontrak untuk balapan di kelas MotoGP. Dan akhirnya mereka naiklah ke kelas para raja, yaitu yang tertinggi yang tadi kita bilang ya, nomor 1 itu adalah MotoGP. Nah MotoGP ini adalah kelasnya para raja. Kita pakai mesin dengan kapasitas 1000 cc. Yang bedanya dengan kelas Moto2, di sini banyak banget pabrikan atau perusahaan atau brand motor di dunia yang ikut balapan di MotoGP. Di tahun 2020 ini ada 6 pabrikan loh teman-teman. Ada Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia, dan juga KTM. Nah karena banyaknya brand yang ikut berlomba di kelas MotoGP ini, mereka tuh pastinya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di dunia kan. Itulah nilai prestisnya, karena mereka nggak hanya ikut lomba, tapi mereka juga dalam tanda kutip pengen kejar gengsinya gitu kan, untuk merebut market para pecinta motor di seluruh dunia, dan pastinya nanti akan berimbas ke penjualan motornya di seluruh dunia. Jadi nggak hanya untuk ikut-ikut balapan, mereka juga ada misi untuk memperluas jaringan bisnisnya di seluruh dunia teman-teman. Aku harap kalian udah semakin jelas ya tentang kategori kelas-kelas yang ada di MotoGP. Kita ketemu di video-video berikutnya yang pastinya lebih seru lagi teman-teman. Tetap ikuti channel Jibenerik dan jangan lupa untuk selalu support channel Jibenerik ya. Kita ketemu di lain waktu and see you later.